Saudaraku, menjelang periode atau masa menuju ke hari kiamat akan banyak ditandai dengan bencana-bencana dan fitnah yang akan melanda umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang bencana-bencana alam yang akan terjadi menjelang hari kiamat atau di akhir zaman. Nabi Muhammad SAW telah banyak mengabarkan tentang akan datangnya bencana ini melalui hadis-hadis yang dikabarkan beliau. Bencana alam ini memang sudah sunatullahnya terjadi karena Allah dan juga karena kerusakan bumi yang diakibatkan oleh ketamakan dan kerakusan manusia. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bencana yang pertama yaitu gempa bumi. Bencana inilah yang banyak menimbulkan korban jiwa karena dampaknya yang luar biasa. Gedung-gedung bisa hancur, tanah terbelah, bumi tertimbun, tanah longsor, dan bisa terjadi tsunami. Dan saat ini hampir setiap hari ada gempa, meskipun dengan magnitudo yang berbeda dan wilayah yang berbeda. Merata di seluruh dunia dan berpindah-pindah seperti di website usgs.com. Sungguh, di masa-masa mendatang, gempa bumi akan sering terjadi dan frekuensi serta kedahsyatannya bisa 2 kali lipat. Hal ini terjadi karena 2 hal. Yang pertama, memang gempa bumi sebagai tanda-tanda menjelang kiamat. Kemudian yang kedua, seringnya gempa bumi ini terjadi karena akan datangnya Imam Mahdi. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Al-Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad dari Salamah bin Nufail As-Sakuni bahwa Rasulullah bersabda, dan sebelum kiamat ada 2 kematian yang sangat dahsyat, dan setelahnya terjadi tahun-tahun yang dipenuhi dengan gempa bumi. Sedangkan gempa bumi yang terjadi pada saat kedatangan Imam Mahdi dijelaskan di dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi. Ia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kegoncangan atau gempa-gempa di antara manusia. Kemudian di dalam Musnad Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Hawalah, Rasulullah berkata, wahai bin Hawalah, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi yang disucikan, maka sungguh telah dekat gempa, bencana, dan masalah-masalah besar. Sebagai seorang muslim yang meyakini akan hadis-hadis Nabi, sudah seharusnya lah kita waspada dan mempersiapkan diri akan hal ini. Wallahu alam. Bencana yang kedua yaitu banyaknya halilintar. Salah satu tanda-tanda menjelang kiamat yaitu banyaknya halilintar atau petir. Halilintar adalah sambaran listrik raksasa yang datang dari langit disertai kilat dan petir yang menyambar-nyambar. Hal ini diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, akan ada banyak petir ketika mendekati kiamat, sehingga seorang laki-laki dari suatu kaum berkata, siapakah yang tersambar petir dari kalian pagi ini? Mereka berkata, telah tersambar petir si fulan dan si fulan. Al-Haytami mendhaifkan hadis ini, sedang Al-Hakim mensahihkannya. Wallahu alam. Halilintar inilah yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud yang menyukai kesesatan daripada petunjuk dari Allah. Sungguh, hal ini merupakan peringatan kepada manusia agar selalu kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 13 yang artinya, aku telah memperingatkan kalian dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Bencana yang ketiga yaitu banyaknya hujan lebat dan sedikitnya tumbuh-tumbuhan. Menjelang hari kiamat akan banyak turun hujan yang lebat dan bisa saja banyak petirnya atau halilintar. Namun hujan ini lebih banyak yang menimbulkan musibah dibanding manfaatnya. Bisa saja hujan ini menimbulkan banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Dan hujan ini akan menumbuhkan sedikit saja tanaman biji-bijian dan buah-buahan yang dibutuhkan manusia. Sedangkan yang banyak tumbuh adalah rumput liar yang mengganggu tanaman. Dan mungkin saja hujan ini termasuk hujan salju.
Ini dijelaskan di dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga langit menurunkan hujan, hingga rumah-rumah di perkotaan yang atapnya dari bahan tumbuhan tidak mampu menahan air, kecuali rumah-rumah di pedalaman yang beratapkan bulu-bulu." Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat sehingga manusia dihujani hujan lebat secara merata, tetapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu." Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini bisa juga terjadi lantaran hujan tidak turun pada musimnya sehingga tanaman tidak mau tumbuh. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Bukanlah paceklik itu karena kalian tidak dituruni hujan, akan tetapi paceklik itu kalian dituruni hujan, dan kalian dituruni hujan namun bumi tidak menumbuhkan sesuatu." Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian negara alami hujan yang terus-menerus. Bahkan Saudi Arabia yang tadinya sangat gersang dan jarang hujan pun telah mengalami hujan lebat berhari-hari yang menumbuhkan rumput liar, musibah banjir, dan bahkan hujan salju pun turun di sana. Yang keempat yaitu penenggelaman bumi. Bencana alam penenggelaman bumi terbagi menjadi dua. Yang pertama terjadi secara tidak bersamaan dan hanya sporadis terjadi di wilayah tertentu. Sedangkan yang kedua terjadi hampir di seluruh permukaan bumi, baik di timur maupun barat maupun di Jazirah Arab. Dan kejadian ini merupakan tanda-tanda kiamat besar yang menandakan hari kiamat semakin dekat. Yang pertama, Rasulullah menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, "Umat ini akan mengalami bencana ditenggelamkan ke dalam bumi." Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Akan terjadi di akhir umatku azab berupa ditenggelamkan ke dalam bumi." Di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar berkata bahwa telah ditemukan penenggelaman bumi di berbagai tempat. Hal ini telah terjadi sedikit demi sedikit, meskipun di tempat yang berbeda-beda dan waktu yang berjauhan, dan merupakan tanda-tanda kiamat kecil dan sudah banyak terjadi di zaman ini. Berbagai jenis penenggelaman bumi bisa berbentuk gempa bumi yang menyebabkan tanah amblas, tsunami yang menenggelamkan daratan, tanah longsor yang menutup bumi, tanah yang tiba-tiba amblas ke bumi, tanah bergerak yang membuat permukaan tanah tenggelam ke bumi, atau banjir dan luapan air laut yang lama-lama menenggelamkan tanah daratan. Sedangkan penenggelaman bumi yang lebih besar, yang merupakan tanda kiamat besar, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Asyid bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda, di antaranya 3 penenggelaman ke dalam bumi, penenggelaman di sebelah timur, penenggelaman di sebelah barat, dan penenggelaman di Jazirah Arab." Kemudian hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat dari Ummu Salamah, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, sepeninggalku akan terjadi penenggelaman di timur, penenggelaman di barat, dan penenggelaman di Jazirah Arab." Aku bertanya, "Apakah bumi akan ditenggelamkan sementara di dalamnya ada orang-orang yang saleh?" Rasulullah berkata kepadanya, "Jika penduduknya sudah banyak melakukan kefasikan dan kekejian." Dan di dalam Musnad Ahmad dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa Rasulullah di atas mimbar bersabda, "Jika kalian mendengar ada satu pasukan ditenggelamkan ke tempat yang dekat, maka telah dekatlah hari kiamat." Bencana yang kelima yaitu hujan batu. Ini dijelaskan di dalam hadis At-Tirmizi dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah bersabda, "Di umat ini kelak nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari atau dihujani batu dan diubah wajahnya." Beliau ditanya, "Kapankah hal itu terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ketika alat musik merajalela, banyak muncul penyanyi, dan banyak orang minum khamr." Dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Sa'al bin Sa'ad bahwa Rasulullah bersabda, "Di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu, dan diubah rupanya." Juga hadis Al-Bukhari dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Nabi bersabda, "Sungguh,
akan menetap beberapa kaum di sisi gunung, di mana para penggembala akan datang kepada mereka untuk sebuah keperluan. Lalu mereka berkata, "Kembalilah kepada kami esok hari." Kemudian Allah menghancurkan mereka pada malam hari, serta menghancurkan gunung. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu bencana alam kekeringan. Walaupun di sisi bumi yang lain masih banyak hujan, tetapi di sisi bumi yang lain akan banyak kekeringan. Dan hal ini sudah banyak terjadi di zaman ini, meskipun tergantung musim dan letak geografisnya. Dan masa ini adalah tahun-tahun menjelang munculnya Dajjal. Maka tahun-tahun yang penuh kekeringan atau kemarau juga akan mulai terjadi, dan puncaknya pada 3 tahun sebelum Dajjal keluar. Pada 3 tahun ini akan terjadi bencana alam kemarau yang dahsyat. Langit tidak lagi menurunkan hujan. Keadaan bumi menjadi sangat kering dan tidak dapat menghasilkan tanaman serta buah-buahannya. Kekeringan panjang melanda seluruh dunia. Hal ini seperti yang dijelaskan di dalam Sahihul Jami, Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Huzaimah, dan Mustadrak Al-Hakim yang diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya menjelang kemunculan Dajjal ada 3 tahun yang sangat berat. Pada tahun-tahun tersebut manusia dilanda bencana kelaparan. Pada tahun pertama Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan sepertiga hujannya dan memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tanamannya. Pada tahun kedua Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian di tahun ketiga, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, maka ia tidak meneteskan setetes air pun. Dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya. Maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh, dan semua binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah." Kemudian para sahabat bertanya, "Dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu?" Beliau menjawab, "Tahlil, takbir, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Sungguh, ini bencana alam kemarau panjang yang merupakan ujian dan cobaan yang sangat berat bagi manusia. Lalu, kapan terjadinya? Jika Imam Mahdi sudah hadir di bumi dan menjadi imam umat Islam, maka tak lama lagi bencana kemarau dahsyat ini akan terjadi. Wallahu a'lam." Saudaraku, sesungguhnya adanya bencana alam gempa bumi, jatuhnya kepingan material dari langit, tsunami, badai, gunung meletus, tanah longsor, banjir, hujan dan petir, karena manusia sudah banyak berbuat dosa, maksiat, kemungkaran, kezaliman, kekufuran, maupun kesesatan. Semua bencana tersebut bisa jadi adalah azab atau hukuman dari Allah, agar kita semua kembali ke jalan yang benar sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi kekuatan dan melindungi kita dari bencana akhir zaman. Hanya kepada Allah lah tempat memohon. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan like-nya.